Mari kita lihat Yesaya pasal 45 ayat 8. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Difirmankan bahwa mereka yang tidak lebih dari sekadar beling periuk, berbantah dengan pembentuknya, yaitu Sang Pencipta. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat, atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Apakah tanah liat berkata kepada tukang periuk, mengapa hasil kerjamu begitu buruk? Mengapa begitu mengerikan? Mengapa kamu tidak bisa melakukan yang lebih baik? Bagaimana mungkin tanah liat berani berbicara seperti ini kepada tukang periuk? Ini berarti bahwa mereka yang tidak lebih dari sekadar beling periuk tidak dapat mengatakan hal-hal ini kepada Dia yang menciptakan mereka. Tuhan ingin kita memahami keberadaan dan posisi kita dengan jelas dan benar. Mari kita lihat Yesaya pasal 29 ayat 15. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa? Tanpa kearifan, bagaimana mungkin Tuhan membuat kita arif? Dan tanpa kebijaksanaan, bagaimana Dia dapat membuat kita bijaksana? Namun, 1900 tahun yang lalu, Dia datang dalam rupa manusia sebagai seorang tukang kayu yang sederhana. Jadi, di mata manusia, Dia tidak tampak memiliki hikmat atau kearifan, ataupun kuasa untuk menyelamatkan. Dia telah datang ke bumi ini dalam rupa yang sepenuhnya di luar hayalan manusia, sehingga hanya mereka yang melihatnya melalui mata iman, yang dapat memahami keilahiannya. Oleh karena itu ada tertulis, seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya. Bagaimana tanah liat bisa berkata kepada tukang periuk, mengapa engkau membuat aku seperti ini? Kita semua harus mengenal Dia, yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan berusaha untuk mempercepat Injil dengan lebih akurat dan cepat. Seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu, mari kita sekali lagi renungkan, siapakah Roh Kudus dan pengantin perempuan yang telah datang untuk memberi kita kehidupan? Kita tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi harus tetap mengikuti jalan kebenaran dan jalan hidup yang kekal sampai akhir. Dengan ini, saya menutup khotbah ini. Terima kasih banyak.